Oktri tahu betul sejarah Inter. Mereka tahu bahwa kami harus selalu kompetitif di setiap musimnya. Dukungan mereka tidak akan pernah berkurang. Kita sudah bisa melihatnya sendiri di Januari dengan perekrutan Susi. Jerewetan ceking kita, nyerewetin apa aja. Teman-teman yang sedang kalian saksikan saat ini adalah Cerewetin Inter. Apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat. Hari ini gue punya beberapa berita menarik dari tim kesayangan kita yang bisa dicerewetin bareng-bareng. Tetapi akan gue mulai dari topik, dari berita yang bisa dikatakan sudah basi teman-teman. Gue baru ingat belum gue cerewetin. Baru gue bahas ketika cerewetin live. Yaitu tentang hasil undian babak 16 besar Liga Champions. Gile teman-teman. Kita mendapatkan hasil undian terbaik yang bisa kita harapkan ya. Kita berada di bracket yang terpisah dari jagoan-jagoan Eropa. Kita terhindar dari melawan Real Madrid ya, the real DNA Eropa. Lalu kita juga terhindar dari Atletico, tim yang menyingkirkan kita di musim lalu. Dan sekaligus juga menghindari tim yang lagi OP-OP-nya, Liverpool. Ya walaupun di bracket kita saat ini sama sekali tidak bisa dibilang gampang juga. Ada Munchen, tim yang sangat berpengalaman di Liga Champions, salah satu yang terbaik di Eropa. Lalu kemudian ada Leverkusen juga yang mengalahkan kita di babak grup musim ini. Kemudian kita satu bracket juga dengan Barcelona. Namun teman-teman, sebelum kita berpikir terlalu jauh ya, terlalu muluk-muluk, hal yang perlu dilakukan Inter saat ini adalah menaklukkan tim yang telah mempermalukan kakak kita ya, lahir dan batin, Feyenoord. Yang menarik teman-teman, ini mereka baru saja mengganti pelatih baru ya, yaitu Robby van Persie. Berarti pertemuan antara Inter dan Feyenoord ini adalah pertemuan antar dua nahkoda yang dulu ketika menjadi pemain berposisi sebagai striker. Untuk cerewetan yang lebih mendalam mengenai Feyenoord nanti saja ya teman-teman menjelang pertandingan. Akan tetapi gue pengen nanya nih, untuk teman-teman semua di sini, apakah optimis kita mampu mengalahkan Feyenoord? Lalu kemudian lanjut pembahasan yang berikutnya. Setelah sudah jelas nih ya, undian kita di babak 16 besar Liga Champions, berarti jadwal kita akan seperti ini. Teman-teman bisa lihat sendiri pada layar betapa padat dan ganasnya jadwal kita ke depan. Kita akan bertemu Genoa bermain di kandang sendiri. Lalu 3 hari berikutnya, Rabu dini hari, kita akan bertemu Lazio di Coppa Italia, partai home. Lalu kemudian di akhir pekan ya, kita akan menghadapi Napoli ya di Diego Maradona Stadium. Kemudian lanjut partai away juga di Liga Champions ke kandang Feyenoord. Lalu kemudian balik ke Italia, bertanding 2 kali ya di kandang, yaitu menghadapi Monza dan Feyenoord lagi. Nah setelah itu lanjut ada grande partita lainnya, bermain away di Bergamo melawan Atalanta. Jadwal kita ini bukan cuma sekedar padat, tetapi ganas seganas-ganasnya. Jadwal kita bermain di Liga Champions sebagai penggendong koefisien Serie A malah nempel nih jadwalnya dengan pertandingan melawan Napoli Atalanta. Dua rival kita dalam memperebutkan Scudetto. Bisa kayak gini teman-teman. Dan kemudian satu catatan lainnya yang tidak boleh dilupakan. Seluruh jadwal ini teman-teman kita hadapi tanpa Yann Sommer. Apes banget, apes banget. Kalau Yann Sommer sembuh lebih cepat, maka kemungkinan besar dia bisa tampil di leg kedua Liga Champions kemudian melawan Atalanta. Apabila pemulihannya berlangsung biasa-biasa aja ya, tidak lebih cepat, maka dia akan absen di seluruh pertandingan ini. Nah, gawatnya lagi, skuad kita saat ini tinggal menyisakan Josep Martinez sebagai satu-satunya kiper senior. Karena kiper ketiga kita, Di Gennaro, juga mengalami cedera, bahkan cedera panjang. Ini artinya teman-teman, kalau Josep Martinez tiba-tiba tangannya kepletek atau dia kena kartu merah, ya sudah, kita akan bermain dengan menggunakan kiper dari tim Primavera. Kemudian untuk Yann Sommer sendiri, ini berita terakhir ya dari website resminya Inter. Mereka bilang bahwa Yann Sommer telah menjalani operasi di sore hari ini untuk cedera pada ibu jari kanannya. Operasi ini sukses total dan setelah masa istirahat yang disetujui oleh tim medis Nerazzurri, Sommer akan memulai tahap rehabilitasi di minggu depan. Ini habis operasi, nunggu jahitannya kering dulu kali ya selama kurang lebih seminggu, setelah itu akan ada rehabilitasi. Nah, ngomong-ngomong soal jadwal pertandingan, ini teman-teman bisa lihat sendiri pada layar. 7 partai ke depan yang akan dihadapi oleh Inter, Napoli, dan Atalanta.
sangat amat jomplang teman-teman. Di 7 pertandingan ke depan, baik Napoli dan Atalanta ya cuma main 7 kali karena mereka tidak bermain di kompetisi Eropa dan juga Coppa Italia. Sedangkan Inter di 7 partai Serie A ke depan ada banyak buntutnya nih. Kita main di Liga Champions dan juga Coppa Italia. Jadi kalau di total-total akan ada 12 pertandingan. 5 partai lebih banyak dibandingkan Napoli dan Atalanta. Itu teman-teman dengan satu catatan bahwa kita kalah di Coppa Italia melawan Lazio. Nah, kalau Inter menang maka akan ada semifinal Coppa Italia nih, home and away. Berarti nambah 2 pertandingan lagi. Total Inter akan ada 14 partai. Ya gila kali teman-teman, ketika rival kita cuma main 7 kali, kita main 14 kali, itu kan 2 kali lipat. Dengan skuad yang lagi porak-poranda, banyak yang cedera. Oleh karenanya berulang kali gue katakan, apakah lebih baik ini kita lepas aja Coppa Italianya. Lalu kemudian lanjut berita berikutnya lagi. Di bursa transfer musim panas mendatang, ada 2 striker papan atas Serie A nih teman-teman yang bisa kita incar. Selain Lukman yang sudah hampir pasti dijual oleh Atalanta pasca berantem dengan Gasperini, ada 1 striker papan atas lainnya yang menurut berbagai media nih dikatakan akan dijual juga di bulan Juni mendatang, yaitu Vlahovic. Di sini dikatakan bahwa Vlahovic tidak lagi menjadi bagian dari Project Mota setelah kedatangan Colomani. Terbukti di musim ini setelah kedatangan Colomani, Vlahovic selalu duduk di bangku cadangan. Nah, kalau menurut teman-teman nih, kan asumsinya Oktrigas akan invest 100 juta. Ya harusnya Lukman atau Vlahovic atau bahkan keduanya bisa aja dibeli. Berarti untuk merekrut keduanya cuma butuh uang 60 juta. Sedangkan kita punya uang 100, harusnya sih bisa-bisa aja. Ya walaupun merekrut keduanya terlalu muluk-muluk lah. Oke, kalau salah satu antara Lukman dan Vlahovic, teman-teman milih siapa? Kalau menurut gue ya teman-teman, ini karakter kedua striker tersebut ya, Lukman dan Vlahovic, walaupun berbeda jauh, akan tetapi karakter keduanya sangat dibutuhkan oleh Inter. Untuk karakteristik Lukman, sudah jelas lah ya, bisa dribble lengket, punya kecepatan, punya kemampuan membongkar pertahanan low block. Skill yang hanya dimiliki oleh Marcus Thuram di komposisi striker kita saat ini. Ya walaupun ada Joaquin Correa, tapi Joaquin Correa nggak gue anggap lah ya, satu karena dia sering cedera dan kemudian di musim depan kontraknya juga sudah berakhir. Sama halnya juga dengan Vlahovic, karakteristik dia sebagai pembunuh di kotak penalti, punya postur yang sangat ideal untuk memaksimalkan umpan-umpan manja dari pemain-pemain kita lainnya di berbagai lini. Jadi untuk Vlahovic juga sangat dibutuhkan oleh Inter. Nah sekali lagi teman-teman pilih siapa nih? Bagi teman-teman yang ingin mengajak kerjasama bisnis atau membeli jersey serta merchandise lainnya, silakan hubungi nomor gua yang ada di kolom deskripsi. Lalu kemudian yang terakhir, gue mau bacain statement-statement yang sangat menarik dari Ausilio. Dia bercerita tentang pemain-pemain kita teman-teman. Ini adalah sesi interview eksklusif dengan Sport Mediaset. Yang pertama, Ausilio ditanya pendapatnya tentang lawan kita di 16 besar UCL nanti, yaitu Feyenoord. Ausilio bilang begini, kami harus fokus pada diri sendiri dan memainkan permainan yang terbaik. Jika tidak, kami bisa terpleset, seperti yang terjadi pada Milan dan Juventus. Kami membawa tanggung jawab sepak bola Italia di Liga Champions dan kami ingin melangkah sejauh mungkin. Lalu kemudian jurnalisnya bertanya, apakah Anda mau Inter juara Liga Champions tetapi melepas Scudetto ke Napoli? Kemudian Ausilio bilang begini, ya tentu saja saya mau menerimanya. Akan tetapi dengan satu catatan, yaitu adanya garansi, adanya jaminan 100% kita pasti mendapatkan Liga Champions. Apabila tidak ada garansi tersebut, maka saya tidak ingin melepas Scudetto. Kemudian jurnalisnya bertanya lagi, apa benar Joe Felix dan Asensio sudah dekat dengan Inter di transfer window Januari yang lalu? Ausilio bilang begini, rumor-rumor seperti itu muncul karena agen-agen pemain menawarkan pemainnya ke kami. Saat mereka ingin menjual kliennya, mereka akan melakukan banyak panggilan telepon ke klub-klub termasuk kepada kami. Namun kami selalu mengatakan bahwa kami sudah puas dengan lini depan yang dimiliki. Lalu kemudian Ausilio ditanya pendapatnya tentang Oktri. Ausilio menjelaskan, Oktri tahu betul sejarah Inter. Mereka tahu bahwa kami harus selalu kompetitif di setiap musimnya. Dukungan mereka tidak akan pernah berkurang. Kita sudah bisa melihatnya sendiri di Januari dengan perekrutan Susi. Lalu kemudian jurnalisnya bertanya tentang Taremi yang dianggap belum perform, belum mencetak gol juga di Serie A. Ausilio menjelaskan bahwa statistik dan value dalam diri Taremi adalah hal berbeda.
Tapi dari pengalaman saya selama ini, memang beradaptasi di Italia adalah hal yang sulit bukan hanya bagi Taremi tapi bagi banyak orang. Saya meyakini bahwa statistik dia akan meningkat dan sejauh ini dia sudah memberikan yang terbaik dari value yang dia miliki. Kemudian Ausilio ditanya tentang Fratesi. Ausilio bilang begini, Roma sangat tertarik padanya, tetapi kami mencoba meyakinkan dalam sebuah pertemuan dengan Fratesi bahwa dia memiliki masa depan yang sangat penting di Inter. Namun setelah musim ini berakhir kami akan membicarakannya lagi. Tetapi saya tetap ingin Fratesi dapat bertahan di Inter dalam waktu yang lama. Sekian dulu untuk cerewetin Inter hari ini teman-teman. Terima kasih untuk yang sudah menyaksikan. Silahkan tuliskan cerewetan teman-teman di kolom komentar. Sampai ketemu di cerewetan-cerewetan berikutnya. Bye-bye, thank you. Cerewetan ceking kita, nyerewetin apa aja.